Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Sifa Fujiah Duratul Kamilah dengan NIM 2004752 dari kelas 2B Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tausiah mengenai sholat. Apa itu sholat? Menurut bahasa, sholat adalah doa. Kenapa diartikan demikian? Sholat diartikan doa karena di dalamnya meliputi doa-doa. Bahkan hampir semua isi dari aktivitas ucapan dalam sholat tidak terlepas dari doa-doa, pujian, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang diajarkan oleh syara yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kenapa sih kita harus mendirikan sholat dan apa pentingnya dari sholat itu sendiri? Sholat dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini terbukti dalam rukun Islam. Sholat menduduki urutan kedua setelah syahadat. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran Surat Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berdasarkan firman Allah tersebut, maka sholat itu penting dan diwajibkan bagi setiap muslim. Dan beberapa hal penting lainnya tentang sholat, diantaranya, sholat adalah tiangnya agama, kemudian sholat merupakan kewajiban pertama setelah iman adalah sholat, dan sholat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya, sholat merupakan kewajiban universal yang telah diwajibkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan sholat merupakan wasiat Nabi yang terakhir. Kemudian, sholat adalah ciri orang yang bertakwa, dan sholat juga berperan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengetahui ilmu tentang sholat, hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Karena sholat itu wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang balik dan berakal. Selama ini kita telah mengetahui bahwa sholat yang wajib kita laksanakan selama 1 hari semalam ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kelima waktu sholat tersebut harus kita laksanakan dengan tepat waktu, dan jangan sampai kita tinggalkan, karena jika kita tinggalkan, akan menimbulkan dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga sholat kita dengan baik. Sholat itu wajib dikerjakan karena merupakan suatu kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di samping itu, sholat juga memiliki beberapa hikmah dan keutamaan apabila kita senantiasa rajin dan tepat waktu dalam mengerjakannya.
Yang pertama adalah sebagai pengampun dosa. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah kotoran masih melekat di tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak akan melekat kotoran di tubuhnya. Kemudian beliau pun bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan mengerjakannya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Targhib. Yang selanjutnya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu hikmah yang selanjutnya adalah mendatangkan keberkahan rezeki. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Toha ayat 132. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Hikmah yang terakhir adalah mendapat pahala 27 derajat. Hal ini merupakan keutamaan yang luar biasa dari melaksanakan sholat berjamaah. Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Masya Allah, luar biasa sekali ya hikmah dan keutamaan dari sholat ini. Dan pastinya, selain dari poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, masih banyak lagi hikmah dan keutamaan dari sholat. Oleh karena itu, yuk kita jaga sholat kita, jangan sampai kita lalai dan telat dalam melaksanakan sholat tersebut agar kita terbebas dari ancaman api neraka. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan hidayah dan hati yang istiqomah untuk menjalankan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama menyampaikan saya melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.